واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واغفر لنا ما مضى يا يا رب يا أيها يا أمرنا رشدا واجعل مولاتك مسألنا وأهلنا يا رب بالمصطفى ملك مقاصدنا واغفر لنا ما ولا تكلنا إلى ذنب أنفسنا فنفسد عاجز عن الإسلام وفسدا يا رب بالمصطفى واغفر لنا أنت العليم وقال الجند يا ولي إلى رجائك وتنسى إلى وحيانا يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا وللرجاء دواء تدعونه واجعل ثوابي دواء سلمه آمنا يا ربي المصطفى بالمحور سيدنا واغفر لنا وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا 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 رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا 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 رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا 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 رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin.
wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Bacaan kita halaman 67, hadis ke 527. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid darain amin. Qala radhiyallahu ankum rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Allahumma astur uyuba muallimi anna wa la tadhhab barakatihim anna ya arhamar rahimin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haqquz zawji ala zawjatihi alla tamna'ahu nafsaha wa in kanat ala dhahri qatabin wa an la tasuma yawman wahidan illa bi'idnihi illa al-fariidata fa in fa'alta athimat wa lam taqabbal minha wa an la tu'tiya min baitihi syai'an illa bi'idnihi fa in fa'alta kana lahul ajru wa kana 'alaiha al-wizru wa an la takhruja min baitihi illa bi'idnihi fa in fa'alta la'anahu Allah wa malaikatul ghadabi hatta tatuba aw turaji'a wa in kana zaliman. Rawahu Tayalisi an Ibni Umar. Telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, haqquz zawji, hak seorang suami ala zaujatihi, atas istrinya ada beberapa. Yang pertama, an la tamna'ahu nafsaha. Yang pertama, an la tamna'ahu, tidak boleh seorang istri itu tamna'ahu, mencegah si suami, nafsaha, akan dirinya melakukan hubungan badan seksual. Wa in kanat, sekalipun itu istri, ala dhahri qatabin, ada di atas punggung onta yang besar. Qatab itu onta yang gede itu, yang ada anunya tuh, bukan yang ada kotak gitu, yang ada apa itu kan, yang gedean dia mah modelannya ada gerobak, ada apa ya, gazebo-nya gitu. Sekalipun tuh bini lagi di situ, laki minta kerjain di atas itu, nggak boleh mencegah daripada seorang istri daripada keinginan suami, nggak boleh. Sekalipun ada di dapur, hajar di dapur, sekalipun di mana baik dah. Ini ya salah nih kayaknya hadisnya. Ini harusnya orang perempuan yang datang nih ya. Ya, ini hak laki-laki terhadap seorang perempuan, wanita atau istrinya. Ini istri mesti paham nih, kita kasih tahu. Jangan sampai dia bilang enggak capek males itu nggak boleh itu. Kenapa? Karena sebab dia jadi tanggung jawab kita laki-laki. Dosanya dia, kita yang bakalan ditanya sama Tuhan. Dosanya kita, dia nggak bakalan ditanya. Nah gitu kira-kira. Itu yang pertama, an la tamna'ahu, tidaklah seorang istri itu mencegahnya si suami, nafsaha, akan dirinya, untuk melakukan hubungan badan. Wa in kanat, sekalipun si perempuan itu ala dhahri qatabin, di atas punggung onta yang besar, kotor besar. Itulah orang perempuan tuh. Wa an la tasuma yauman wahidan illa bi'idnihi, dan tidaklah si istri itu berpuasa yauman, sehari, satu hari doangan, yauman wahidan, satu hari doangan, illa, kecuali bi'idnihi, atas izin suami.
illal fardhata, kecuali tuh istri puasa wajib. Kalau puasa sunnah mesti izin sama suami. Laki udah pergi kerja, dia pakai puasa, kan dongkolin. Apalagi yang kerjanya di luar kota, pulangnya cuma seminggu sekali. Iya, jangan pakai puasa. Udah ketahuan suami istri seminggu sekali doang, dia pakai puasa, gedek laki. Udah capek-capek pulang, terus dia pakai puasa sunnah. Nggak boleh dia puasa 1 hari daripada puasa sunnah, melainkan harus izin dengan suami. Begitu juga sholat sunnah. Antara panggilan suami dengan panggilan sholat sunnah, maka lebih tinggi panggilan suami ketimbang pengerjaan sholat sunnah. Apalagi istrinya yang paham agama, mestinya dia paham begini. Kadang-kadang kalau istrinya paham agama, lakinya jadi pesuruh. Kadang-kadang malah, ya Allah, begitulah kira-kira. Kebangatan soleha gitu ininya, dia semua dia ngatur gitu. Padahal mungkinan soleha, mungkinan gampang diatur suaminya begitu. Bang, gua mau ngaji ya bang ya. Dan kalau hujan pakaian angkatin ya bang. Begitu aja udah nggak boleh. Seorang istri begitu juga udah nggak boleh tuh. Kecuali emang lakinya paham deh. Kalau kitanya saling tolong menolong, bang tolongin ya gitu. Ntar kalau hujan itu lagi nyemurin, no saya mau berangkat ngaji dulu di Mushola Baitur Rahman. Ntar kalau hujan tolong angkatin ya gitu. Laki redo, cocok. Seorang istri tinggal nungguin laki bilang gua redo sama lu, selesai urusan. Dosa yang mana yang gak rontok? Ya, bini meninggal, laki ngomong gua redo sama lu neng. Udah bersih dia, duluan dia nungguin kita di surga. Makanya kalau kita orang laki mesti paham tuh, sama bini mesti sering-sering sabar. Biar kata bagaimana bini mau model begitu. Bener aja kita jadi salah, bagi salah. Memang kita orang laki tuh mesti punya sabar yang tingkat tinggi. Apalagi zaman sekarang, ya. Kalau ngikutin Siti Khadijah kayaknya susah sekarang. Coba perempuan mana yang mungkin kayak Khadijah? Ya, rela dia ngeluarin duitnya untuk agamanya. Ya, 1/3 Mekah itu punya Khadijah. Tanah seabrek-abrek sejauh mata memandang habis buat perjuangan baginda Rasul, dijualin. Coba dah zaman sekarang. Nggak begitu, kita nyumbang ke masjid 20.000, kita ngomong bini kita. Ngomong bini kita ngomong apa? Tumben ngomong yang amat. Tuh. Allah ya, begitu modelnya tuh. Jadi kata Nabi, wa an la tasuma yauman wahidan illa bi idnihi illa al-fardhah. Dan janganlah kamu wahai perempuan berpuasa yauman wahidan 1 hari yang sunnah illa bi idnihi, kecuali dengan izin suami, illa al-fardhah, kecuali dia puasa wajib, puasa ganti mungkin gitu. Doh yang kedua. Fa'id fa'alta, jikalau perempuan itu mengerjakan puasa sunnah itu juga asimat, berdosa. Tuh kata Nabi. Jadi kalau puasa sunnah yang dilakukan si istri tanpa seizin suami, asimat, maka tuh perempuan adalah berdosa. Oh. Hah? Iya, kecuali memang suaminya meridoi gitu. Dia kayak izin nih. Dia tahu-taunya puasa, besok siangnya kita suami, ayo udah dah, nggak apa-apa, kita redo. Itu lain ceritanya. Ini kalau suaminya
biasa-biasa aja, malah ada sedikit kesel, asimat, maka dosa istrinya terhadap suaminya. Walam yutaqabbal minha, dan tidak diterima tuh puasanya. Gak enak kan? Yang begini-begini nih, mantap ini, ya Allah. Tuh dia. Yang selanjutnya kata Nabi, hak seorang suami terhadap istri, apalagi wa an la tu'tiya min baitihi syai'an, dan tidaklah seorang istri itu memberikan sesuatu dari rumahnya, min baitihi, wa an la tu'tiya, dan tidaklah seorang istri itu memberikan min baitihi dari rumah suaminya, dari rumah tangganya, syai'an, sesuatu sedikit pun, illa biizni, kecuali dengan izin suami. Bisa kalau orang laki ngasih belanjaan, itu apa-apa yang dikeluarkan mestinya ada laporan gitu. Mestinya istri yang benar kayak gitu. Iya, ada laporan yang nggak perlu izin dah. Maksudnya ada laporannya, paling kagak ya. Masa Ilo ke pasar mau beli, bang izin beli tempe, bang kurang garamnya. Paling kagak ada pelaporan. Apalagi dia mengeluarkan uang nafkah suami atas sesuatu yang tidak kebiasaan gitu. Kan suami ngasih duit nih buat nafkah bulanan misalnya, ada pengeluaran yang tidak termasuk di dalam itu mesti izin suami begitu. Lain itu kalau biasanya kalau dikasih bulanan ya beli makanan pokok dan lain sebagainya, itu udah umum dah, udah kebiasaan namanya, udah kebiasaan. Maka oleh karena itu kalau pengeluaran yang di luar itu mesti izin suaminya. Tanpa izin ngerobok kantongnya di mana? Tanpa izin dari suaminya ngerobok kantong dia ngambil duit gitu. Ngerobok kantong suaminya? Iya, hukumnya sih dua, bisa boleh bisa haram. Lakinya pelit, kalau lakinya pelit boleh pada nang. Ya, betul, kalau suaminya pelit boleh rogoh aja biar dalam. Ya Allah, kalau suaminya udah ngasih bulanan masih ngerogoh juga, itu yang nggak boleh. Iya gitu. Ya Allah, makanya jangan nyari bini yang pinter nyari duit. Di mana aja nemu dia, pinter banget nyari duitnya. Ini udah ngumpetin kaos kaki ketemu aja lagi tuh duit. Ya Allah, pinter banget ini ya. Dulu kata Abi Nopal bilang begini, entar lu ngerasain katanya, orang perempuan itu 3 sifatnya. 1, tidak pernah salah. 2, mata duitan. 3, balik lagi yang pertama. Abi Nopal bilang gitu. Makanya kalau dibilang akdun nikah, kita yang pegang benang, bukan istri. Istri ujung pongkol di sononya noh. Kita yang pegang di sini nih, yang pegang benang nih, namanya akdun nikah. Tali pernikahan, akad itu artinya atali katanya. Kalau tuh bini betot, lu betot, putus. Maka kita yang mengontrol. Kalau sejatinya mah, kalau orang istri sebagai penyeimbang suami, mestinya kan begitu. Tapi pada kenyataannya orang laki mulu yang jadi penyeimbang istri. Begitu enggak? Ya. Gitu. Ini pada diem takut sama bini apa ya? Oh, diem aja takut sama bini. Pada kenyataannya suami itu yang harus banyak berbesar hati terhadap istri. Karena memang istri itu jadi ladang pahala buat kita yang besar, sungguh luar biasa. Ekstra sabar. Emang begitu, musuh yang paling besar buat suami itu ya istri, bukan orang lain. Bukan orang lain. Saya nggak pungkiri termasuk saya. Musuh yang paling besar untuk menjaga hati kita itu ya pengaruhnya di istri besar sekali. Kita udah biasa dengan keadaan di luar gitu ya.
apa dengan teman kerja yang nakal, apa dengan teman kerja yang sama kita kurang baik, kita udah biasa. Tapi kadang-kadang kita sama bini sendiri kadang-kadang gak tahan. Tuh, emang jadi apa ya, tantangan buat kita seorang laki-laki, seorang suami. Mesti kita harus punya ekstra sabar dan pahalanya besar. Jadi perselingkuhan dong. Hah? Akhirnya jadi perselingkuhan. Perselingkuhan gimana Pak Nanang? Ini saya nggak paham nih jadi ceritanya. Kalau berantem dulu akhirnya jadi perselingkuhan. Gitu. Perselisihan. Perselingkuhan mak. Salah ngomong dia. Perselingkuhan mah kan main dengan orang lain. Tapi rumusnya kalau kata Habib Sahib Ratib Al-Habib Allah bin Alwi Al-Haddad, tidak akan menyesal seseorang itu dalam mengambil sebuah keputusan melalui dua tahapan. Yang pertama musyawarah dan yang kedua istikharah. Itu kata Sahib Ratib begitu tuh. Jadi kalau kita di keluarga, kalau kita di rumah tangga harus selalu menjalankan dua itu. Pertama musyawarah, yang kedua istikharah. Boleh dibalik, istikharah dulu baru musyawarah, atau musyawarah dulu baru istikharah. Itu kata Sahib Ratib Al-Habib Allah bin Al-Haddad. Maka kita sering-sering diskusi sama istri. Kadang menurut kita udah benar, tapi menurut istri belum benar. Kadang istri itu sebagai rem kita, ngerem kita, perlu kita hargai pendapat dia. Kayak gitu. Kan gak lucu kita di luar aman-aman, di rumah tangga berantakan atau clash sama bini, gak enak, gak enak itu. Maka mesti kita pahami posisi seorang istri. Maka biasakan kita seorang laki-laki itu melalui dua tahapan kata Sahib Ratib, yaitu musyawarah dan istikharah. Paham tuh? Musyawarah dengan keluarga, istikharah bagi diri kita. Ya Allah, itu. Fa'in khairan faqdirhu, maka kalau itu baik, takdirkan untuk dia itu. Maka takdirkannya. Dia tuh. Wa an la tu'tiya min baitihi syai'an illa bi'idnih. Dan tidaklah memberikan dari rumah suaminya syai'an sedikit pun illa kecuali bi'idni, izin suami. Fa'in fa'alta, maka jikalau seorang istri memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa izin suami, kana lahul ajru, adalah bagi si suami itu pahalanya, wa kana alaihal wizru, dan adalah bagi seorang istri itu wizr, dosanya. Karena nggak pakai izin. Tuh, memang kalau jadi perempuan banyak aturannya, aturannya. Perempuan kerjaannya kan cuma 3, sholat, puasa, taat sama suami, udah. Jadi dia tuh masuk surga duluan. Sebelum orang laki-laki pada masuk surga, orang perempuan masuk surga duluan. Ya Allah. Ini yang orang perempuan gak paham. Segala kejelekan suami diceritain ke temennya, curhat. Itu udah dilaknat bener itu. Gak boleh. Kasih tahu gini. Jangan pernah menceritakan kejelekan rumah tangga kepada orang lain, sekalipun dengan orang tuanya. Gak boleh. Gak boleh. Kita juga gak boleh, Pak. Jangan jadi laki cengeng banget. Ngadu. Jangan kita ngadu sama mertua. Bu, anak lu no. Jangan. Betulin. Tidaklah kita menikah mencari yang sempurna. Bahkan seorang istri itu kita bentuk dari awal supaya hidup sakinah mawadah. Kan semoga samawa itu bentukannya mulai dari ijab kabul, bukan dari sebelum ijab kabul. Gue yakin ini ada orang begini. Kadang-kadang saya mencermati kebiasaan orang. Gue yakin gue pengen berumah tangga sama dia. Emang apa? Gue pacaran udah lama sama dia. Gue paham dah.
Enggak, belum. Nah, bentukan samawanya itu nanti setelah ijab kabul baru ketahuan muka aslinya. Kalau bahasa saya nih, menghitung-hitungan, orang pacaran sama orang nggak pacaran hakikatnya sama, mulai dari nol. Bahkan kalau orang udah pacaran dulu sebelum ijab kabul, dia bakalan ada penyesalan. Kayaknya dulu nggak begini dah. Kayak sifatnya dulu nggak begini dah. Ya, kayak ada sedikit penyesalan gitu berumah tangga sama orang yang kenal. Mau dia udah kenal atau belum, ketika diijab kabul mestinya membentuk sakinah mawaddah warahmah, baru dimulai masa-sama. Bukan mencari orang yang sempurna, tapi sama-sama saling mengisi kekurangan. Itu baru pernikahan yang benar. Kalau kita nunggu yang sempurna, susah. Model apa? Model kayak gimana gitu. Akhir-akhir kayak gitu. Tuh. Jadi kalau seorang perempuan memberikan sesuatu dari harta suaminya tanpa izin suami, maka baginya suami itu pahala, bagi istrinya itu dosa. Sebelum dia minta maaf terhadap suaminya. Itu yang berikutnya, wa an la takhruja min baitihi illa biidnih. Dan tidaklah seorang istri itu keluar dari rumahnya illa kecuali biidnihi, dengan izin suaminya. Ini mah laki pulang gini nggak ketahuan kemana. Ya Allah, mesti izin. Jangan sampai nggak izin. Ya, masih ingat Ibu Mutiah ceritanya ya? Allah, kurang dahsyat apa seorang Mutiah, walaupun hidupnya pas-pasan, rumah nggak lebih besar dari 5x5, ditata dengan rapi. Allah, dapat pujian dari baginda Rasul, seorang wanita yang bisa menghargai suaminya, menjunjung tinggi suaminya. Tidak ada bangku di rumah tersebut kecuali satu bangku punya suaminya. Tidak boleh ada yang menduduki selain suaminya. Itu Mutiah modelnya kayak gitu tuh. Sekalipun tamunya putri baginda Rasul, kagak diizinin buat duduk di atas kursi, karena itu kursi punya suaminya. Allah, susah nemu yang begitu. Kecuali kita bentuk, kita ajarin pelan-pelan. Apalagi udah ngambek repot perempuan mah. Baiknya ke toko emas doang deh mah. Ya Allah, orang perempuan begitu modelnya. Ya, dibaikin gak mempan, kasih duit ya udah lupa. Itu wa an la tahruja min baitihi illa biidnih, dan tidaklah seorang wanita itu keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Fa in fa'alta, maka jikalau si perempuan itu melakukannya, keluar rumah tanpa izin, la'anahallahu, Allah melaknat dirinya. Allah, serem Pak kalau udah kalau begini Pak. La'anahallahu, maka Allah melaknatnya. Bukan Allah doang, wa malaikatul ghadabi, dan malaikat-malaikat pembenci, malaikat-malaikat yang tukang nyiksa, melaknat orang perempuan yang model kayak gitu. Jangan keluar rumah tanpa izin suami. Bilang, sekalipun cuma ke warung, izin, mau kemana. Itu bilangin dari sekarang lah. Kita ngomong sama istri bukan kanal secara letterlock, kita ngikutin sabda baginda Rasul, kita sayang sama dia gitu. Saya ngomong sama bini kalau kemana-mana ngomong, gua nggak pengen tahu juga lu mau kemana, cuman jangan sampai lu kemana-mana jadi dosa gitu. Kita kasih tahu istri kita begitu. Jangan sampai kita cuek juga jadi laki. Kalau lakinya masa bodoh, masuk kategori Dayus itu suami yang tidak punya cemburu sama istri. Jangan masuk surga, nyium bau surganya nggak dikasih sama Allah. Tuh suami kalau cuek banget sama bini begitu tuh, kategorinya dayus. Jangan masuk surga, dia nyium bau surga juga
nggak dikasih sama Allah. Maka sayangi istri kita dengan banyak bertanya. Saya juga tanya jangan ketil banget. Jadi lu gua kasih duit 100.000 hari ini beli apa aja? Coba disebutin dah semuanya. Nah, gak usah. Gitu, cukup secara umum aja, jangan terlalu jangan terlalu terperinci. Itu dia. Hatta tatuba, sampai itu perempuan bertobat. Autorodia, atau dia kembali pulang. Kembali pulang nih, ini kalimat yang terakhir nih dari itu semua yang tadi. Wa in kana zaliman, sekalipun suaminya seorang yang zalim terhadap dirinya. Oh, nggak boleh ngasih duit dari suaminya tanpa izin, nggak boleh puasa sunnah tanpa izin, apalagi nggak boleh keluar rumah tanpa izin, nggak boleh menolak ajakan suami. Dari kesekian itu, wa in kana zaliman, sekalipun suaminya zalim terhadap istrinya. Duh. Kita kalau ngomong kagak pakai beginian di depan perempuan, Bu, harus taat ya sama suami. Enggak Pak Ustadz, suami yang bagaimana dulu tuh. Perempuan gitu tuh. Ya. Pasti perempuan begitu ngomongnya, suami yang bagaimana dulu Ustaz, mesti kita taatin tuh. Kan perempuan mah pinter ngomongnya. Tukang sayur aja kalah sama dia. Wa in kana zaliman, sekalipun suaminya tukang zalim, nggak pernah ngasih nafkah, misalnya kan zalim ya, nggak pernah ngasih nafkah, tidur mulu, kagak mau kerja, tapi giliran suami minta jatah mesti diikutin. Coba deh Pak, kita mikir sama-sama. Kayak gitu kayaknya ada yang kurang ya. Apa yang kurang kira-kira? Ada suami nggak kerja, tidur doang di rumah, nggak ngapa-ngapain, yang nyari duit bininya, terus tiba-tiba bininya minta jatah, pengen hubungan badan. Istri nggak boleh nolak tuh. Itu kira-kira gimana tuh? Andai ada seorang perempuan cerita begitu ke bapak, bapak jawabannya apa kira-kira? Nah, aduh, bingung dah. Jelas hadisnya wa in kana zaliman, sekalipun suami itu zalim, kata Nabi. Ini enggak pakai kata-kata kiasan, ini pakai kata-kata letterlek, zaliman, wa in kana zaliman. Allah. Makanya saya bilang ada pintu yang memang dimakruhkan sama Allah, dibenci sama Allah tapi halal, yaitu perceraian. Perceraian itu jadi solusi juga kadang-kadang. Ketemu suami zalim, ngasih nafkah ya kagak, suruh kerja ya ogah, giliran makan minta pertama mulu. Si istri kuat nggak kuat begitu, kita kesian ya. Pilih dah. Ustadz yang begitu kita mesti taat. Iya mesti taat walaupun suamimu begitu. Nah, terus bagaimana? Itu pilihan ada di tanganmu wahai ibu. Mau dilanjutkan pernikahannya atau mau diudahin. Kalau engkau lanjutkan maka ada hukum wajib bagi dirimu untuk mentaati suami. Itu pilihan. Tuh. Ada orang yang, mohon maaf ya, saya katakan kayak gini, Ustaz, ada yang beberapa kali curhat ibu, suami saya nikah lagi, ya terus, emang itu termasuk yang diharamkan sama agama? Enggak, kan diboleh itu kan. Tapi zalim, kenapa? Ya Pak Ustaz, boro-boro dia 2, 1 aja nggak keurusan kita, tuh, zalim kan? Tapi mesti taat tuh istri. Nah, maka dikasih pintu keluar, yaitu perceraian. Terserah, milih. Oh, kecuali seorang suaminya udah kaya dah. Sebulan gajinya 100 juta misalnya kayak gitu. Punya istri lain juga nggak apa-apa, bagi-bagi aja itu duit. Itu. Sampai sini ada pertanyaan? Aman ya? Aman.
Bingung mau nanya apaan. Gue takut ngomelin bini gue. Jadi berapa? Kita jadi berapa? Ya Allah. Walaupun bini cerewet dikit nggak ngapa-ngapa, ada temen buat kita ngobrol, paling kagak begitu ya. Nah kalau udah nggak ada repot. Mau ngobrol sama siapa? Anak pada gede, anak pada nikah, 2 orang tinggal bini kita 4 buat lagi mau dia. Jangan sayangin bini kita, karena kita bakalan sampai tua bersama dirinya. Jangan melihat kekurangannya, tapi nikmati apa yang menjadi kelebihannya. Kita juga nggak sempurna banget ya kan, ada celahnya kita, kayak gitu dah. Itu rumusan kita sama istri begitu. Selagi istri kita mau kita ajak untuk ibadah kepada Allah. Udah bisa aja. Kok jam saya? Oh iya. Jadi kalau misalnya sama istri, ya biasa. Sakinah itu 10 tahun pertama pernikahan. Mawadah menuju 20 tahun pernikahan. 20 tahun 25 ke atas namanya rahmah. Itu aturannya begitu, pembentukannya. Sakinah lagi enak-enaknya sama bini. Mawadah udah punya anak, tambah cinta, tambah sayang, enggak sama bini. Dia udah repot, nggak bisa sepenuhnya merhatiin kita. Udah bagi-bagi dengan anak, urusan anak segala macam repot ya kan. kayak Pak Dulon udah tuan, udah rahmah aja udah sayang aja, udah kesian. Gue mama apa abis tadian saya duluannya emang apa kesian orang perempuan di rumah tuh. Itu namanya rahmah tuh. Begitu modelannya. Itu stepannya begitu memang dalam Quran. Sakinah mawadah, kalau udah tua-tua udah kesianan kita di rumah, ada bini kesianan. Nggak ada temennya buru-buru pulang gitu ya kan. Itu usia 25 ke atas itu. Itu udah 30 tahun pernikahan boleh ijab kabul ulang Pak Dullah. Kalau anniversary gitu, nah, tanggal pernikahan 30 tahun, undang tuh tetangga merete, gue mau nikah lagi, gitu bilang. Nikah lagi, udah segini usia, iya siapa, mau biniku sendiri lah, gitu. Panggil itu, saya nikahkan, boleh tuh gitu. Namanya tajdidun nikah, bikin semangat baru. Itu udah aki-aki, enggak, Rasul bilang begitu. Iya nikah emas ya, perak nikah emas ya kamu terserah dah. Tapi pokoknya kata baginda Rasul, tajdid nikah itu hukumnya sunnah. Tajdid memperbaharui pernikahan. Gitu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada beberapa hal yang perlu diajarkan kepada istri kita menyangkut hak kita sebagai suami. Juga jangan jadi bos ngajarinnya. Nih gua harus tahu nih tadi emang nih gitu. Itu karena kita sayang sama istri kita begitu. Alhamdulillah wallahu a'lam bishawab. Kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah sakit Allah angkat penyakitnya, dia berikan kesembuhan kesehatan yang sempurna. La ilaha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ummati salatan yattasilu biha ruhan musalli alaihi bi fayanbasitu fi qalbihi sirrun nur ta'annuq bihi wa hubbihi wa yutamu biha bi inayatillahi fi hizbi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahman nabiyyin wa 'ilmal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar
الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا أو محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها توبة وحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.